Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Raja. Pada video kali ini saya akan membawakan tutorial cara membuat landing page menggunakan framework Astro ya guys ya. Tanpa lama-lama langsung saja ya kita ke materinya. Oke, sebelum kita membuat landing page menggunakan bahasa Astro, bukan bahasa Astro tapi menggunakan framework Astro, kita harus mengetahui dulu nih, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih Astro itu, apa sih framework Astro itu, dan kenapa kita menggunakan Astro ini gitu ya. Oke, langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, sebelumnya kita materi yang akan dibahas ini adalah pertama introduction itu adalah pengenalan ya, pengenalan tentang gimana sih Astro ini, apa nih, apa Astro ini dan buat apa Astro ini gitu. Kemudian yang kedua, kita akan setup project kita gitu. Jadi video kali ini bukan hanya pengenalan saja ya teman-teman, tapi kita akan mengimplementasikan langsung gimana sih cara membuat suatu project atau men-setup gitu ya, men-setup suatu project, atau kita akan membuat landing page ini ya. Jadi langsung uh, kita coding gitu. Terus kita akan melihat tampilan landing page design. Landing page design ini akan ada di website nanti saya tunjukin. Kemudian tahap keempat yaitu kita akan coding dan deployment. Tuh, coding dan deployment. Oke, video kali ini bukan hanya coding saja teman-teman, tapi kita akan mendeploy suatu website atau kita menghosting ya, yang seperti kita kemarin pelajarin waktu di Viki ya, waktu ada pemateri dari .id. Pada video kali ini kita akan mendeploy gimana sih biar tahu kita bukan hanya mengcoding, tapi kita akan mempublish suatu website ke internet ya. Kayak itu, tonton sampai akhir ya teman-teman ya. Oke, pertama introduction. Astro ini merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membuat situs web statis dengan fitur hidrasi parsial, berbasis komponen, cepat dalam time, load page website, dan mendukung SEO atau Search Engine Optimization. Nah, serta ada banyak lagi teman-teman. Ada banyak lagi keunggulan-keunggulan yang dihadirkan oleh framework ini. Itu teman-teman. Nah, uh, lanjutnya langsung aja kita ke ininya ya, ke uh, home screen ya, astro.build. Ntar izinkan saya mau close ini dulu biar nggak pusing ya. Ini habis download tapi hiraukan saja teman-teman. Iya, nah ini pertama, ini adalah tampilan website pertama kita ya. Terus di website ini akan antum lihat tuh, bangun situs web lebih cepat. Nah, terus di sini ada perbandingan Next.js dan Astro. Ini saya pernah punya project dengan menggunakan bahasa Next.js ya, dengan framework Next.js, dan itu load time-nya itu lama banget. Sedangkan Astro ini tuh, hanya perbandingan 7,6 KB dengan 138 KB teman-teman. Bayangkan, secepat itu Astro gitu. Dan juga mudah ya teman-teman. Nah, terus dipercaya oleh lebih dari 30.000 developer dan tim kelas dunia seperti Google, Netlify, Trivago, Rox, dan Dua Guardian, dan NordVPN. Nah, ini wah kan keren kan tuh landing page-nya juga, tampilannya. Nah, ini memperkenalkan Kepulauan Astro. Kepulauan itu Astro maksudnya apa sih? Astro Island. Apa sih? Astro Island itu mewakili pergeseran paradigma terkemuka untuk arsitektur web front end, dan Astro ini mengekstrak UI seperti misalnya ada UI navbar, UI navigation, UI apa sih namanya? Homepage. Nah, itu tuh diekstrak menjadi komponen yang lebih kecil dan terisolasi di halaman. Tuh, jadi JavaScript yang tidak terpakai diganti dengan HTML yang ringan. Jadi no JavaScript, tapi interaktif gitu teman-teman. Walaupun tidak ada JavaScript, tapi JavaScript-nya itu dijadiin uh, lebih ringan dan menjadi pemuatan lebih cepat dan time to interaktif. Jadi uh, ini apa ya? Astro ini mengedepankan performa ya teman-teman, dan mengedepankan kecepatan dalam project development
Oke, kalau tidak percaya langsung aja saya punya eh, ini apa sih namanya, website sendiri yang buatan saya sendiri. Saya menggunakan bahasa Astro, yaitu menggunakan eh, ini. Nah, ini blog saya tuh, load time-nya sangat cepat teman-teman. Ingat, ini load time-nya sangat cepat tanpa ada delay sama sekali. Coba kita running lagi. Tuh, langsung boom. Nah, juga ini loh, langsung. Dan juga kalau misalnya dilihat dari CEO-nya, lihat dari ininya, ini 100%. Jadi kalau misalnya kita mempunyai blog atau seperti ini ke blog, dan misalnya ini langsung diupload nih, banyak sering upload. Nah, nanti CEO atau Search Engine Optimization yang dari Google, misalnya kita nyari Helvetica di sini. Ini karena emang belum ada sih ya, belum ada banyak upload. Cuma kalau misalnya banyak upload, kita cari Helvetica. Nah, ini langsung muncul paling pertama teman-teman, muncul paling pertama. Bisa jadi pertama, bisa kedua. Nah, itu tergantung sih. Kalau misalnya emang ada di Helvetica ada, ini web Wikipedia emang apa ya, emang sering banget dibuka gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh eh, Google akan melihat performa gimana sih website ini, apakah pantas untuk dijadiin eh, eh, di halaman pertama mereka gitu teman-teman. Jadi gitu. Oke, terus eh, lanjut ke PPT. Kan udah pengenalan, kita akan, nah ini di dalam fitur Hastro ini mempunyai fitur yaitu hidrasi parsial. Nah, apa itu hidrasi parsial? Hidrasi parsial itu adalah pengembangan web modern. Hidrasi parsial merupakan salah satu teknik di mana hanya komponen dari web yang dibutuhkan untuk dirender oleh web browser pada sebuah halaman website. Nah, tapi lebih jelasnya, ketika sebuah halaman web memiliki komponen, di mana komponen itu memerlukan UI yang interaktif, seperti misalnya kita mempunyai navbar. Nah, di navbar itu ada navigation hamburger. Nah, di hamburger tersebut kita memerlukan JavaScript. Nah, tapi dengan Astro ini kita mempunyai fitur hidrasi parsial. Jadi JavaScript-nya tidak membuat website tersebut menjadi lama, walaupun interaktif. Bayangkan, secanggih itu teman-teman. Nah, ini perbandingan kecepatannya 85% Astro dan 40% Next.js. Tadi ya udah lihat project saya yang dari Astro itu benar-benar saya juga kaget pas buat project itu. Itu wah, saya bangga banget bisa apa ya, punya project seperti ini gitu. Soalnya wah, keren lah ininya, developmentnya lah. Wah, bukan keren dari projectnya, tapi bukan keren dari saya, tapi frameworknya benar keren. Makanya teman-teman juga harus coba. Kayak ini saya membuat video ini supaya antum juga bisa merasakan gitu keseruan dalam membuat project codingan gitu. Nah, kedua, lanjut ya, kita akan setup project. Nah, ini moment of the truth-nya teman-teman. Kita akan setup suatu project. Gimana sih cara, kita ini udah tahu nih Astro ini bagus banget, cepat. Nah, jadi langsung aja kita implementasikan gimana sih cara membuat project. Tapi sebelum itu tentu saja kita membutuhkan tools-tools atau alat-alat yang dibutuhkan ya teman-teman. Seperti pertama itu ada Node.js, nodejs.org. Ini Node.js ini akan menjadi Node Package Manager. Kalau misalnya kalian semua belum tahu mengetahui Node.js ini apa, bisa nanti komen di bawah ya. Nanti saya uh, apa sih, saya buatkan videonya gitu, bikin videonya gimana sih penjelasan tentang Node.js. Singkatnya, ini Node.js ini adalah Node Package Manager yang akan menginstal package Astro gitu teman-teman. Nah, kemudian Node.js itu memerlukan Node Package Manager. Nah, Node Package Manager ini baru salah, Afwan. Tadi Node.js ini adalah running time-nya gitu. Jadi dia kayak running suatu JavaScript atau suatu project untuk bisa di running. Nah, kalau misalnya di npm itu baru Node Package Manager untuk bisa menginstal Astronya gitu, menginstal paket-paket. Kemudian ini kita membutuhkan editor ya, text editor. Di sini kami akan menggunakan VS Code. VS Code ini benar canggih ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk yang pemula itu menggunakan Visual Studio Code.
tuh. Dan juga jangan lupa kita harus mempunyai kopi ya teman-teman, walaupun saya belum punya kopi sih, cuma saya punya air putih insya Allah. Nah, jangan lupa jangan sampai dehidrasi ya teman-teman. Oke, lanjut. Sepertinya langsung aja ya, ini udah selesai PPT-nya. Kita langsung aja ke cara install ini, tools-tools yang dibutuhkan dan setup project-nya. Pertama, oke, pertama kalian semua harus masuk ke node.js.org. Apa sih node.js.org? Ini adalah uh, website untuk membuat ini, website resmi dari Node.js ya. Jadi bisa langsung klik ini nih kalau mau install, nanti ikutin langkah-langkah berikutnya. Kemudian Visual Studio Code. Nah, nanti di sini juga sebelumnya ini Node.js ini bakalan install npm-nya ya. Jadi Node.js dengan npm itu udah satu build gitu, satu bundle. Nah, kemudian kita install Visual Studio Code, cari aja Visual Studio Code, nyari. Nah, di sini udah lihat ya text editornya. Ini serapi ini, jadi kita tinggal unduh untuk Windows. Ini tergantung ini ya, tergantung OS-nya, operating sistemnya pakai apa gitu. Ada yang pakai Linux, besok bisa. Ada yang pakai macOS bisa juga. Ini beneran apa ya, multi platform lah jadinya. Itu. Jadi langsung aja ya, teman-teman. Kita caranya adalah pertama install npm buat install Astro ini. Oke, masuk ke Teams. Nah, di sini udah disediain teman-teman. Website seperti apa yang akan kita buat gitu ya. Nah, di sini Astrowin bukan, tapi kita akan masuk ke halaman arahan landing page dan masuk ke ini dia telcast. Nah, masuk ke sini teman-teman, astro.build terms details telcast, terus langsung ke mulai, terus nanti diarahkan ke GitHub. Nah, di sini langsung aja copy kodenya, set, masuk ke tadi, set, masuk ke git base, masuk ke directory yang kita akan ini, cd coding, boom boom boom, terus langsung git clone yang tadi yang udah dipaste, clone. Ya, ada yang typo mau. Oke, tunggu sebentar. Boom, sudah. Langsung ke telcast, langsung ke buka kode Visual Studio Code, menggunakan kode terus titik yes, dan langsung ke terminal lagi, terus langsung diklik npm run dev. npm sebelumnya install dulu ya. npm run dev, boom. Nah, set, buka, dibuka, bakalan dibuka, set, boom, sudah selesai teman-teman, sudah jadi. Tuh, nanti kita tinggal ngobrol-ngobrol aja di sini. Tuh, mau ini rumah fitur, kode sumber.
pengulangan, demo langsung. Ini kita akan ubah semuanya, ya. Nggak semuanya sih, cuma sebagian. Lama kalau misalnya semuanya. Kita ganti ke navbar. Misalnya navbar kita mau ini rumah fitur harga, tapi kita hilangkan kode sumbernya ini. Jadi kita hilangkan kode sumbernya. Nah, ini dia. Ya gak sih? Benar kan? Iya benar. Oh, langsung hilang. Ya. Tuh, tuh, tuh. Ini pricing dan ini hero. Misalnya kita mau ganti discover new data flow. Jadi program pesantren pesantren mahasiswa. Dan program pesantren mahasiswa dakwah untuk peradaban sini. Dakwah sini untuk peradaban. Dakwah untuk peradaban. Dakwahnya tidak terlihat ya. Jadi di sininya yang the hidden, tapi di sini jadi. Boom. Alhamdulillah. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman. Ini kita tapi sebelumnya kita akan di play juga ya, lupa saya. Nah, cara di playnya gampang banget. Kita ke pertama kita ke universal.app, terus start deploying, continue with GitHub. Nah, sebelumnya ini kita kom add dulu, terus baru commit ini initial commit changing. Oke. Ini buat browser, masukin di sini, masukin ke oke. Yes, browser. Sudah. Oke, nah sudah di commit, jadi push push ke GitHub, terus nanti ada telcase namanya, terus langsung ke Vercel, import telcase, nama proyeknya apa terserah, kalau misalnya ppm, menyebarkan. Ini harusnya deploying ya, coba karena ini kayak bahasa Indonesia jadi kayak gini. Oke, tinggal tunggu. Boom, selamat. Sudah selesai, lanjut ke dashboard atau langsung lanjut ke dashboard, terus langsung ke nah, ppm. Jadi Vercel. Boom, sudah. Alhamdulillah. Alright guys, itu aja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.